Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazinda Ilma Mestika, NIM 811141831, asal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya mempersembahkan sebuah video guna memenuhi tugas hukum perikatan. Dalam hal ini, saya mempersembahkan sebuah video mengenai analisis jurnal perikatan yang bersumber pada perjanjian dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk Pemasangan Base Transceiver Station atau biasa disebut dengan BTS. Yang pertama, kasus posisi. Usaha memaksimalkan perluasan jaringan sinyal. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau perusahaan penyedia jasa layanan operator telekomunikasi seluler hendak mendirikan perangkat penting jaringan komunikasi yaitu Base Transceiver Station atau BTS di berbagai tempat di Indonesia. Penyedia BTS tentunya membutuhkan tanah untuk mendirikan sebuah BTS tersebut yang melibatkan banyak pihak seperti pemilik lahan, masyarakat sekitar, serta pemerintah setempat. Sehingga dibutuhkan suatu perjanjian sewa-menyewa untuk memenuhi kebutuhan tanah dalam pemasangan BTS tersebut. Pembangunan BTS membutuhkan investasi dana yang mahal karena biaya untuk mendirikan satu BTS diperlukan biaya miliaran rupiah, yang salah satunya meliputi biaya pengadaan lahan atau tempat untuk mendirikan BTS. Biaya pengadaan dan pemasangan jaringan perangkat dan fisik bangunan BTS, biaya survei, izin lingkungan dan kompensasi untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat sekitar, asuransi, sumber daya manusia atau SDM, pemasangan instalasi listrik, dan sebagainya. Belum lagi dana untuk pemeliharaan BTS dan pergantian jaringan perangkat BTS yang hilang dan rusak atau usang. PT Daya Mitra Telekomunikasi selaku salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia melakukan perjanjian dengan pihak terkait dalam keperluan sewa menyewa lahan untuk pemasangan BTS. Selanjutnya mengenai dasar hukum. Yang pertama, pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya pasal 1235 KUH Perdata yang berbunyi dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. Selanjutnya pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau Overeenkomst dan perikatan atau Verbintenis mempunyai hubungan di mana perjanjian menerbitkan perikatan, perjanjian merupakan bagian dari perikatan, perjanjian melahirkan perikatan, dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Yang terakhir terdapat pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu yang menyewakan mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang kepada pihak lainnya atau penyewa untuk digunakan dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang telah disanggupi pihak tersebut. Semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dapat disewakan. Selanjutnya, unsur perikatan. Unsur perikatan di sini terdapat 4 unsur, yaitu yang pertama hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak atau subjek perikatan, dan yang terakhir prestasi. Yang pertama hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Pada kasus ini terjadi hubungan hukum dalam suatu perikatan yang lahir karena perjanjian antara pemilik lahan dengan PT Daya Mitra Telekomunikasi atau perusahaan penyedia jasa layanan operator telekomunikasi seluler yang akan mendirikan perangkat penting jaringan komunikasi yaitu Base Transceiver Station atau BTS.
Akibat dari terjadinya perikatan ini, maka menimbulkan kewajiban bagi pemilik lahan untuk menyerahkan lahan miliknya untuk disewakan. Sedangkan PT Daya Mitra Telekomunikasi berhak untuk menerima dan menggunakan lahan sewaan tersebut untuk didirikan Base Transceiver Station atau BTS. Sehingga kasus ini memenuhi unsur hubungan hukum dalam suatu perikatan. Yang kedua, kekayaan. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-ukuran atau kriteria tertentu. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan. Unsur kekayaan dalam hukum perikatan adalah kekayaan yang dimiliki oleh salah satu atau para pihak dalam sebuah perikatan. Hukum perikatan itu sendiri merupakan bagian dari hukum harta kekayaan atau Vermogensrecht, di mana bagian lain dari hukum harta kekayaan kita kenal dengan hukum benda. Dalam kasus ini, lahan yang menjadi objek sewa-menyewa merupakan benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang karena pemilik lahan selaku pemberi sewa berhak menuntut harga sewa yang wajib dipenuhi oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi selaku penyewa. Sehingga kasus ini memenuhi unsur kekayaan dalam suatu perikatan. Yang ketiga, pihak-pihak atau subjek perikatan. Para pihak pada suatu perikatan disebut dengan subjek perikatan. Apabila hubungan hukum pada suatu perikatan dijejaki, maka hubungan hukum itu harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pertama, pihak yang berhak atas prestasi adalah pihak yang aktif atau pihak yang berpiutang disebut dengan kreditor. Kedua, pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi adalah pihak yang pasif atau pihak yang berhutang disebut debitur. Di dalam kasus ini, subjek perikatan selaku kreditur adalah pemilik lahan yang berhak atas prestasi berupa pembayaran dari lahan yang disewakannya kepada PT Daya Mitra Telekomunikasi guna dibangunnya BTS. Sedangkan selaku debitor yang berkewajiban memenuhi atas prestasi adalah PT Daya Mitra Telekomunikasi yang wajib menyerahkan pembayaran atau sejumlah uang atas lahan yang disewanya untuk dibangunnya BTS. Yang keempat atau yang terakhir yaitu prestasi. Prestasi itu dapat dibedakan atas 1. Memberikan sesuatu, 2. Berbuat sesuatu, dan 3. Tidak berbuat sesuatu. Kedalam perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai atau menyewa, penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak, dan dalam kasus ini termasuk dalam perikatan untuk memberikan sesuatu. Karena terbentuknya suatu perikatan sewa-menyewa, pemilik lahan diwajibkan untuk memberikan sesuatu berupa lahan yang disewa oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi guna dibangunnya BTS. Selanjutnya, analisis. Di dalam kasus ini, apabila berdasarkan isi atau prestasinya termasuk dalam jenis perikatan untuk memberikan sesuatu, yang mana kewajiban pemilik lahan selaku kreditur untuk menyerahkan lahan yang disewakannya. Sedangkan PT Daya Mitra Telekomunikasi selaku debitur, merawatnya dengan baik sampai pada saat penyerahan kembali kepada pemilik lahan selaku debitur. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban pemilik lahan untuk menyerahkan barang atau lahan yang bersangkutan dan untuk dirawat oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai saat penyerahan kembali. PT Daya Mitra Telekomunikasi selaku debitor wajib memberi ganti biaya, kerugian, dan bunga kepada yang pemilik lahan selaku kreditor apabila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya. Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan pemilik lahan selaku kreditur sejak saat perikatan itu lahir. Jika PT Daya Mitra Telekomunikasi lalai untuk menyerahkan lahan yang bersangkutan, maka lahan itu semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya. PT Daya Mitra Telekomunikasi dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta jenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan PT Daya Mitra Telekomunikasi harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Terkait isu hukum yang terjadi, hasil analisis adalah perjanjian sewa menyewa lahan untuk pemasangan BTS
yang dilakukan oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi sebagai penyewa tanahnya. Perjanjian sewa-menyewa lahan dibuat dalam bentuk tertulis, karena bentuk tertulis lebih menjamin kepastian hukum. Apabila terjadi perselisihan, maka pembuktiannya akan lebih kuat jika dibandingkan dengan bentuk lisan. Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata. Selain sewa-menyewa, perjanjian bernama lainnya adalah jual-beli, tukar-menukar, pinjam pakai, dan seterusnya. Agar didapatkan kepastian hukum atas tanah yang akan disewa untuk pemasangan BTS, maka sebelum perjanjian sewa tanah tersebut dilaksanakan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah pengecekan data fisik dan data yuridis tanah. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya. Setelah tahapan pembuatan dokumen sitak selesai, maka tahapan selanjutnya adalah mengurus dokumen perizinan pemasangan BTS dengan mengikuti tata cara. Dalam tahapan ini, PT Daya Mitra Telekomunikasi mengurus dokumen perizinan mulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu warga atau masyarakat sekitar dalam radius ketinggian BTS, hingga ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu pemerintah daerah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pembayaran pertama atau down payment atau DP sebesar maksimal 30% dari total harga sewa, ditambah pajak dibayarkan pada saat dimulainya pekerjaan pembangunan BTS. Dan pembayaran kedua atau pelunasan atau full payment sebesar minimal 70% dari total harga sewa, ditambah pajak dibayarkan setelah pembangunan BTS selesai dan mulai beroperasi. Mengenai penyelesaian sengketa, sebagaimana telah sengketa diselesaikan dengan cara mengajak para pihak yang terlibat untuk duduk bersama untuk mencari jalan keluar permasalahan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan bagi para pihak. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka sesuai perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan negeri setempat. Kesimpulannya yaitu, dalam kasus ini termasuk dalam jenis perikatan untuk memberikan sesuatu, yang mana kewajiban pemilik lahan selaku kreditur untuk menyerahkan lahan yang disewakannya. Sedangkan PT Daya Mitra Telekomunikasi selaku debitur merawatnya dengan baik, sampai pada saat penyerahan kembali kepada pemilik lahan selaku debitur. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban pemilik lahan untuk menyerahkan lahan yang bersangkutan dan untuk dirawat oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai saat penyerahan kembali. PT Daya Mitra Telekomunikasi selaku debitur wajib memberi ganti kerugian dan bunga kepada yang pemilik lahan selaku kreditur apabila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.